Cinta bernoda darah. Jilid 6 bagian 3. Mendapat lawan Tok Sim Lotong yang lihai ditambah banyak pengeroyok itu sama sekali tidak membikin gentar hati Suling Emas, akan tetapi yang membuat ia khawatir sekali adalah keadaan Lin Lin. Ia maklum bahwa betapapun lihainya Lin Lin dengan ilmu warisan dari Kim Lun Seng Jin, namun gadis itu masih jauh belum cukup kuat untuk menandingi seorang lawan yang seperti Toat Beng Koai Jin, seorang di antara Tian Teliok Koai. Hei, Toat Beng si lembu edan, tidak malukah kau melawan seorang gadis cilik? Hayo kau sekalian maju mengeroyokku, bentak Suling Emas seraya mainkan sulingnya sedemikian rupa sehingga gulungan sinar sulingnya itu menahan semua pengeroyok. Akan tetapi kiranya malah Lin Lin yang menjawab, siapa gadis cilik? Aku bukan kanak-kanak lagi. Monyet gundul liar menjemukan, jangan dengarkan dia, hayo kau layani pedangku kalau memang berani. Lihat, ujung pedangku akan mendodet perutmu yang gendut kebanyakan makan itu. Lin Lin menerjang hebat sambil memutar pedangnya dan dengan hati-hati. Karena maklum akan kelihayan lawan, ia mainkan ilmunya Kong In Liusan sambil mengerahkan tenaga sakti dengan ilmu Kong In Bankin. Toat Beng Koai Jin yang tadinya memandang rendah dan menyerbu gadis itu sambil tertawa-tawa, diam-diam kaget juga ketika melihat jurus-jurus yang dimainkan Lin Lin. Biarpun ia kelihatan buas dan liar seperti orang hutan, namun sebagian besar ilmu silat di dunia Kang Ou telah dikenalnya, maka ia mengenal pula ilmu Kong In atau awan kosong ini. Hei, kau murid Kim Lun Seng Jin? Bagus, tentu gurih dagingmu dibakar setengah matang. Hei, tiba-tiba kakek liar ini menyambar dua orang pengeroyok Suling Emas, memegang pada kakinya dan menggunakan dua senjata hidup, ini menerjang Lin Lin. Lin Lin kaget setengah mati. Terpaksa ia menggerakkan pedang menangkis. Krak, krak, darah menyembur karena tubuh dua orang itu terbabat putus oleh pedangnya. Kakek itu tertawa-tawa dan menggelogok darah yang tersembur keluar itu ke dalam mulutnya, seperti orang kehausan minum air es. Kemudian ia melemparkan dua mayat itu dan sekali lagi ia menyambat kaki dua orang pengeroyok. Lin Lin meramkan matanya melihat kakek itu minum darah, wajahnya menjadi pucat dan kakinya menggigil. Tapi kembali Toat Beng Koai Lo Jin sudah menerjangnya dengan dua senjata hidup. Lin Lin kewalahan, terpaksa kembali ia menangkis dan kembali dua orang itu mati seketika dengan perut dan dada terbelah. Tangan Lin Lin yang memegang pedang gemetar dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, tiba-tiba kakek itu telah menubruknya dan sebuah ketukan keras pada pergelangan tangannya membuat Lin Lin terpaksa melepaskan pedangnya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan ia sudah disambar oleh Toat Beng Koai Jin yang tertawa terkekeh-kekeh sambil membawa lari tubuh Lin Lin yang lemas. Toat Beng Koai Jin, kalau kau mengganggu dia, aku bersumpah akan menyiksamu dan memotong-motong dagingmu sekerat demi sekerat, bentakan Suling Emas ini keras sekali. Tiba-tiba sulingnya melakukan gerakan-gerakan aneh sekali, begitu halus akan tetapi mengandung kekuatan yang bukan main sehingga dalam sekejap mata 6 orang pengeroyok terguling roboh, sedangkan Tok Sim Lotong sendiri terdorong mundur sampai 5 langkah. Ih, ilmu apakah ini? Tok Sim Lotong berseru kaget, akan tetapi ia mendesak lagi, dibantu oleh para pengeroyok yang nekat, menghalangi Suling Emas mengejar Toat Beng Koai Jin. Memang hebat gerakan Suling Emas tadi. Dalam kemarahan dan kegelisahannya melihat Lin Lin tertawan, ia tadi mainkan jurus dari ilmu silat yang ia terima dari Bu Ke Xiansu. Girang hatinya melihat hasil ini, dan tahulah ia bahwa ilmu silat sastra ini sama sekali tidak dikenal Tok Sim Lotong sehingga tentu saja hasilnya amat baik. Cepat sulingnya bergerak lagi, membuat huruf Ko atau negara. Huruf ini mengandung gerakan dalam yang rumit, akan tetapi dilingkari garis-garis segi empat yang melengkung. Kembali 4 orang pengeroyok roboh dan ketika tubuh Suling Emas melayang dalam pembuatan gerakan melingkar, tahu-tahu ia telah bebas dari pengepungan dan cepat ia berkelebat mengejar ke arah larinya Toat Beng Koai Jin. Akan tetapi yang dikejar telah lenyap, tidak tampak bayangannya lagi. Suling Emas memasuki kota Bansin, langsung menuju ke rumah Ou Kausu, seorang guru silat di kota itu yang dikenalnya. Ou Kausu terkejut dan girang bukan main melihat munculnya pendekar sakti ini. Cepat ia menjura dengan hormat dan dengan wajah berseri-seri ia berkata, "Wahai, tak pernah mimpi Xiaot akan menerima kehormatan besar dengan kunjungan Tai Hiap atau pendekar besar. Ou Kausu, ada urusan penting. Maaf, aku ingin singkat saja. Tahukah kau di mana aku dapat menjumpai Toat Beng Koai Jin?" Lekas, sekarang juga, berubah wajah Ou Kausu, terang bahwa dia menjadi ketakutan. Memang kulihat dia dalam bulan ini berada di Bansin. Biasanya dia di dalam kuil. Hehehe,
Suling emas. Tak usah repot-repot, aku sudah berada di sini, tiba-tiba terdengar suara keras dan parau. Suling emas dan Okausu cepat memutar tubuh dan, kiranya manusia iblis yang dijadikan bahan percakapan itu telah berada di situ, duduk nongkrong di atas tiang melintang dekat langit-langit rumah sambil menggerogoti daging dari tulang paha, entah paha apa. Dan pada saat itu juga, terdengar suara orang mengomel, nanti dulu, tenanglah, kau ajak aku berlari-lari. Kalau betul dia suling emas, mau apakah? Mau suruh dia tiup suling? Tidak enak memasuki rumah orang seperti ini. Hei, tuan atau nyonya rumah, kemana kalian? Wah, agaknya rumah kosong. Muncullah orangnya yang berkata-kata itu. Kiranya dia seorang kakek pendek, kumis dan jenggotnya jarang, sikapnya lucu dan selalu terkekeh. Di belakangnya berjalan seorang gadis cantik yang bukan lain adalah Xian Eng. Begitu memasuki ruangan itu, kakek lucu ini melihat suling emas dan Okausu berdongak memandang ke atas. Ia pun ikut memandang dan tiba-tiba ia berseru kaget. Anak nakal, kenapa kau naik ke sana? Hayo turun lekas, wah, kalau jatuh bisa pecah punukmu. Turun, turun, ia menggapai-gapai tangannya menyuruh turun. Akan tetapi Toat Beng Kuai Jin hanya memandang sambil menyeringai dan melanjutkan kesibukannya yaitu menggerogoti daging. Kakek pendek itu makin gugup. Kau tidak turun? Celaka? Wah, aku paling ngeri melihat orang jatuh dari tempat tinggi. Hayo turunlah. Ia lalu menghampiri tiang dan mulailah ia memanjat ke atas seperti seorang kanak-kanak memanjat pohon kelapa. Setelah ia tiba di atas, hampir sama tingginya dengan tempat di mana Toat Beng Kuai Jin duduk nongkrong, matanya terbelalak ketakutan. Kau makan apa itu? Daging itu masih mentah. Lihat ada darahnya. Wah, kau memang bocah nakal. Bisa kembung perutmu. Bukankah kau ini si nakal Toat Beng Kuai Jin? Ya, ku kenal punukmu itu. Tentu daging manusia yang kau makan. Wah, seram. Bagaimanakah Xian Eng bisa datang bersama kakek pendek yang lucu ini dan siapakah gerangan kakek itu? Seperti telah kita ketahui, Xian Eng pergi bersama Suma Boan ke gedung indah milik adik Suma Boan yang bernama Suma Cheng. Seperti telah diduga oleh Xian Eng, setelah berada di dalam kamar berdua dengan bekas kekasih kakaknya ini, ia mendengar banyak tentang diri Busong. Kiranya cerita yang ia dengar dari Suma Cheng tiada bedanya dengan yang sudah didengarnya dari Suma Boan, hanya tentu saja, dari mulut Suma Cheng terdengar berlainan. Terang bahwa nyonya muda cantik ini benar-benar mencintai Busong. Dia meninggalkan aku. Suma Cheng mengakhiri ceritanya sambil menghapus air matanya. Tapi, untung Boanko, atau kakak Boan, menolongnya dan ia tidak sampai tewas. Aku dipaksa kawin, sekarang sudah 3 orang anakku. Suamiku baik terhadapku. Aku berusaha melupakannya sedapat mungkin. Tapi, kembali ia menangis perlahan. Yang menyedihkan hatiku, aku tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang, di mana ia berada. Kalau saja dia sudah menikah dengan gadis lain dan hidup bahagia, akan terobatilah hatiku. Xian Eng ikut menangis. Terharu hatinya mendengar cerita yang menyedihkan tentang asmara gagal yang diderita nyonya muda ini dan kakaknya. Betapapun juga, kau sudah berumah tangga, sudah berputera, harap jangan memikirkan kakakku lagi, kata Xian Eng. Dan kurasa kakakku juga berusaha melupakan peristiwa itu. Tak mungkin, Busong takkan dapat melupakan aku, sampai mati pun takkan ia dapat melupakan aku. Kembali nyonya muda itu menangis sedih. Siapa tahu, ia malah telah membawa cinta kasihnya ke balik kubur, terisak-isak yakini. Kalau aku tahu, aku pun lebih baik mati. Terkejut juga hati Xian Eng. Bukan main, kiranya cinta kasih antara mereka itu sudah demikian hebat. Enci yang baik, harap kau tenangkan hatimu. Kakakku Busong belum mati dan besok aku diajak oleh Suma Kongcu menyusulnya. Kalau aku bertemu dengan kakakku, aku akan sampaikan pesanmu kepadanya, akan kubujuk dia supaya menikah dengan gadis lain. Mata yang agak merah karena tangis itu memandangnya. Betulkah, benar-benar Boanko tahu di mana adanya Busong? Hati-hati, adik Xian Eng, dia, kakakku itu. Melihat keraguan ini, Xian Eng timbul curiga. Ada apa dengan kakakmu? Dia baik sekali kepadaku dan aku amat sayang kepadanya. Kami hanya berdua saudara dan dia amat sayang pula kepadaku. Tapi, bagaimana aku bisa membiarkan adik Busong menjadi korban? Adik Xian Eng, terus terang saja, betapapun sayangku kepada kakakku, akan tetapi harus kuakui bahwa dia mudah terjatuh oleh wanita cantik.
Dan kau amat cantik, adikku, kau cantik menarik. Aku khawatir kalau kau menjadi korbannya. Sudah terlalu banyak gadis-gadis tak berdosa jatuh ke tangan kakak kandungku. Kau adik Busong, aku harus memperingatkanmu, jangan kau bergaul dengannya. Kecuali, wajahnya menjadi bersinar, alangkah baiknya. Kecuali kalau ia betul-betul cinta kepadamu dan mau mengambilmu sebagai istri. Benar, ini bagus sekali. Aku gagal berjodoh dengan Busong, sekarang sebagai gantinya adiknya berjodoh dengan kakakku, bukankah ini baik sekali? Merah wajah Xian Eng. Cici, omongan apakah ini? Siapa yang berpikir tentang jodoh? Sampai di sini percakapan mereka berakhir dan malam hari itu Xian Eng tak dapat tidur nyenyak biarpun ia mendapatkan kamar yang indah dan tempat tidur yang mewah. Hatinya merasa tidak enak, akan tetapi Suma Boan ternyata pintar sekali mengambil hati. Ia memperlihatkan sikap sopan dan menghormat sehingga Xian Eng mulai percaya lagi kepadanya. Peringatan Suma Cheng sudah hampir lenyap bekasnya di hati, sungguh pun ia selalu masih berhati-hati dan tidak kehilangan kewaspadaannya. Perjalanan jauh itu dilakukan dengan penuh kegembiraan karena sikap Suma Boan yang baik, dan makin kagumlah Xian Eng ketika melihat betapa hampir di setiap kota dan dusun, putra pangeran ini agaknya mempunyai sahabat-sahabat yang amat hormat dan tunduk terhadapnya. Akhirnya tibalah mereka di kota Bansin dan Suma Boan mengajaknya bermalam di kota ini. Juga di sini Suma Boan mempunyai banyak hubungan. Malah ia diterima oleh seorang pembesar, dipersilakan bermalam di sebuah rumah gedung yang dijaga oleh prajurit-prajurit, diperlakukan dengan segala kehormatan. Yang membuat Xian Eng kaget bukan main adalah ketika ia melibat bayangan It Gan Kai Ong si raja pengemis yang mengerikan itu. Ia melihat pengemis tua ini tanpa sengaja. Ketika itu ia sudah memasuki kamarnya dan langsung membaringkan tubuh di tempat tidur, karena ia merasa amat lelah. Tiba-tiba ia mendengar suara Suma Boan di belakang rumah. Selama ini kecurigaannya terhadap Suma Boan sudah hilang dan makin lama makin baiklah kesan di hatinya terhadap putra pangeran ini. Kini mendengar suaranya, tiba-tiba timbul keinginan hatinya untuk mengajaknya bercakap-cakap. Ia turun dari pembaringan, membuka pintu kamar dan di saat itulah ia mendengar suara parau yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Sungguh kau sembrono sekali, kata suara parau itu. Dia hanya berada beberapa puluh li di belakangmu dan kau masih tidak tahu. Tapi, Suhu, Lo Qianmei Tok Sim Lotong juga tidak memberitahu sesuatu, terdengar suara Suma Boan membantah. Dasar sembrono, biar ku siapkan sambutan, untungnya ada Toat Beng Kuai Jin di sini. Hati-hati, jaga baik-baik gadis itu, mungkin bisa dipergunakan untuk menundukkannya. Xian Eng cepat menyelinap ke balik daun pintu sambil mengintai. Dugaannya tidak keliru, tak lama kemudian ia melihat bayangan It Gan Kai Ong berjalan terbongkok-bongkok bersandarkan tongkat bututnya. Di bawah sinar lampu yang suram muram itu kakek ini tampak makin buruk saja, dengan mata satunya yang berair dan terhias kotoran kuning di ujung, rambutnya yang riap-riapan dan mulutnya yang hanya bergigi satu. Xian Eng bergidik dan kedua kakinya gemetar. Sukar untuk mengatakan siapa yang lebih mengerikan antara It Gan Kai Ong, Hek Giam Lo, dan Tok Sim Lotong, juga wanita iblis Siang Mo Sin Ni. Munculnya It Gan Kai Ong ini tentu saja membuyarkan lamunan Xian Eng dan membatalkan niatnya untuk menemui Suma Boan. Akan tetapi agaknya putra pangeran itu mengalami dorongan hasrat hati yang sama. Buktinya, tidak lama setelah Xian Eng kembali melempar diri ke atas pembaringan, daun pintu kamarnya diketok orang. Ketika Xian Eng yang berdebar-debar hatinya membuka daun pintu, kiranya Suma Boan yang berdiri di situ sambil tersenyum. Bukan main lega hati Xian Eng, karena tadinya ia sudah merasa cemas dan ngeri, takut kalau ia akan berhadapan dengan It Gan Kai Ong. Kelegaan hatinya ini memancing senyum manisnya. Xian Eng moi-moi, kau belum tidur? Xian Eng menggeleng kepala. Pertanyaan tentang It Gan Kai Ong berada di ujung bibir, akan tetapi ia tahan. Apakah kedatanganku ini mengganggumu? Tanya pula Suma Boan dengan suara halus. Tidak sama sekali. Kenapa kau begini sungkan, Koko? Dan kelihatan gugup. Ada apakah? Senyum Suma Boan melebar, tetapi suaranya gemetar ketika ia menjawab. Tidak apa-apa, hanya aku. Sudah beberapa malam aku tak dapat memejamkan mata. Moi-moi. Kenapa? Sakitkah engkau? Tanya Xian Eng memandang tajam. Suma Boan mengangguk-angguk. Memang sakit, tapi bukan tubuhku yang sakit, melainkan hatiku. Moi-moi. Xian Eng, hatiku menderita rindu. Mataku tak dapat tidur karena selalu terbayang wajahmu. Alangkah cantik manis engkau,
moi moi, dan aku tergila-gila kepadamu, aku cinta padamu. Seketika kedua kaki Xian Eng menggigil, mukanya panas rasanya tapi tangan kaki merasa dingin, jantungnya berdegupan sehingga degup jantung itu terdengar berdentam-dentam di kedua telinganya, darahnya berdenyutan sampai terasa hampir memecahkan urat-urat di pelipisnya. Ia menunduk, tak berani memandang, mulutnya setengah tersenyum setengah menangis. Xian Eng masih dalam keadaan setengah sadar ketika ia merasa betapa pundaknya dirangkul orang, betapa rambut di kepalanya diciumi orang dan betapa Suma Boan memeluknya sambil berbisik-bisik tak tentu ujung pangkal ataupun isinya. Sejenak Xian Eng memejamkan matanya, menyandarkan kepala pada dada pemuda itu, merasa bahagia dan napasnya terengah-engah sesak. Aku juga cinta padamu, bisik suara hatinya. Akan tetapi tiba-tiba telinganya mendengar bisikan-bisikan, itulah suara Suma Cheng ketika bicara kepadanya di dalam kamar. Aku khawatir kalau kau menjadi korbannya, sudah terlalu banyak gadis-gadis tak berdosa jatuh oleh kakak kandungku. Dan tiba-tiba Xian Eng merasa betapa kurang ajar kedua tangan Suma Boan. Ia meronta dan tangannya menamparkan, tepat mengenai pipi Suma Boan, kemudian ia melompat ke belakang. Melihat betapa pemuda yang sebetulnya telah merebut hatinya itu berdiri bengong dengan muka pucat, dan pipi yang ditamparnya tadi merah sekali, Xian Eng menutupi muka dengan kedua tangannya dan menangis. Kenapa moi moi? Kenapa kau menamparku? Bukankah kau juga cinta kepadaku seperti cintaku kepadamu? Dengan mata berlinang air mata Xian Eng memandang, kemudian terdengar ucapannya terputus-putus, cintaku bukan untuk menjadi permainanmu. Aku bukan perempuan, yang boleh kau perlakukan sesukamu, yang boleh kau hina. Suma Boan menarik napas panjang, Eng moi, kau aneh. Biarlah kau pikir dan pertimbangkan betapa tidak adilnya sikapmu terhadap aku yang mencintamu sepenuh hati. Setelah berkata demikian, Suma Boan keluar dari kamar sambil menutupkan daun pintunya. Xian Eng tak kuasa menahan kakinya yang lemas gemetar. Ia menjatuhkan diri di atas pembaringan, duduk termenung mendengarkan langkah kaki Suma Boan yang makin lama makin menjauhi kamarnya. Kemudian ia merebahkan diri tertelungkup dan menangis di atas bantal. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Suma Boan sudah terdengar memaki-maki para penjaga yang berdiri dengan muka pucat dan saling pandang. Kalian tikus-tikus goblok, apa kerja kalian malam tadi? Tidur semua? Ya, ampun, Suma Kongcu, mana kami berani tidur? Tak sedikit pun kami tidur dan... Bohong, Suma Kongcu menggerakkan tangannya dan pembicara itu roboh tersungkur. Orang luar telah memasuki gedung, Nona dibawa pergi dan kalian bilang tidak tidur. Pemalas, goblok, apakah yang terjadi? Suara serak ini disusul munculnya It Gan Kaiong. Melihat gurunya, Suma Boan menjadi agak tenang, akan tetapi kemurungan masih membayangi mukanya yang tampan. Suhu, semalam ada musuh mendatangi rumah ini dan membawa pergi Xian Eng. Sungguh ticu, atau murid tak dapat menduga siapa dia. Akan tetapi dia meninggalkan tanda tapak kaki di tembok. Apa katamu? Tapak kaki di tembok, si Raja Pengemis bertanya heran. Memang luar biasa keterangan Suma Boan tadi. Mana bisa ada telapak kaki di atas tembok? Mari, harap Suhu periksa sendiri. Pemuda itu mendahului Suhunya menuju ke ruangan tengah. Dan di atas tembok, dekat kamar Xian Eng, di atas sebuah meja kecil terdapat beberapa tapak kaki berlumpur di atas tembok. Inilah tanda itu, Suhu. Bukankah ini penghinaan yang amat besar? Entah tapak kaki siapa ini, kata Suma Boan sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah tembok. Beberapa orang penjaga yang tadi dimaki-maki Suma Boan memandang juga dengan muka pucat. Pantasnya, hanya kaki binatang merayap sebangsa cecak yang dapat meninggalkan jejak di atas tembok. Akan tetapi jejak yang tampak jelas di atas tembok itu adalah jejak kaki manusia. Kaki yang pendek, jari-jarinya terbentang seperti biasanya jari kaki orang yang tak pernah pakai sepatu. Jejak kaki itu kanan-kiri berjalan rapi seperti jejak orang berjalan dengan langkah pendek-pendek. Akan tetapi bagaimana mungkin seorang manusia berjalan di atas tembok seperti cecak? Mata tunggal It Gan Kaiong melotot sebentar memandang tapak kaki itu. Pek Ho Yu Chong, atau ilmu merayap di tembok seperti cecak tingkat tinggi. Manusia sombong bermaksud menakut-nakutimu atau memang hendak memamerkan kepandaiannya yang tidak seberapa ini. Orangnya pendek, tak pernah pakai sepatu. Tiba-tiba It Gan Kaiong berhenti bicara, matanya bersinar-sinar. Pendek tak bersepatu, hanya Kim Lun Seng Jin tokoh sakti yang pendek dan tak pernah bersepatu. Suma Boan berkata, gurunya mengangguk,
Tapi segera menggelengkan kepala, alisnya berkerut. Sudah tentu dia bisa melakukan hal ini, akan tetapi kurasa bukan dia. Kim Lun Seng Jin biarpun suka bergurau, akan tetapi tidak seperti anak kecil meninggalkan jejak kaki di sini. Tentu seorang tokoh lain yang gila. Itgan Kaiong kelihatan marah dan menyumpah-nyumpah di dalam mulutnya. Kemanakah perginya Sian Eng? Ketika malam itu ia menangis di atas pembaringannya, tiba-tiba ia mendapat perasaan bahwa ada sesuatu terjadi, bahwa dia tidak sendirian di dalam kamarnya. Ia mengangkat mukanya dari bantal dan dari balik air matanya ia mengerling. Alangkah kagetnya ketika ia melihat bayangan seorang laki-laki tua pendek tersenyum-senyum memandangnya di tengah kamar. Sian Eng merasa seperti mimpi, digosok-gosoknya kedua matanya, lalu ia bangkit dan duduk. Bayangan itu masih ada, malah kini ia dapat memandang jelas di bawah sinar lampu meja. Benar seorang laki-laki yang tua, pendek dan tersenyum-senyum. Sepasang mata yang jenaka, kumis panjang kaku menunjuk ke kanan-kiri, jenggotnya jarang terurai ke bawah. Sama sekali bukan seorang kakek yang menyeramkan seperti Itgan Kaiong, namun caranya memasuki kamar cukup aneh sehingga menyeramkan. Akan tetapi, sepasang mata itu terang bukanlah mata orang jahat. Siapakah kau? Bagaimana bisa masuk? Sian Eng memandang ke arah pintu kamarnya yang masih tertutup. Heh, Nona Kam Sian Eng. Kau benar-benar bocah yang bodoh dan nakal. Mana bisa kau mengharapkan kebaikan dari seorang macam Sumaboan? Kau berada dalam bahaya, marilah ikut denganku. Kau siapa? Apa artinya semua ini? Kakek itu tersenyum dan wajahnya benar-benar lucu kalau ia tersenyum, seperti senyum seorang badut. Aku siapa? Panggil saja Empek Gan. Lai Bok Liong itu muridku. Di sini kau terancam bahaya besar, mari ikut denganku keluar. Tiada banyak waktu lagi. Sambil berkata demikian kakek itu menggerakkan tangannya dan gadis ini merasa tubuhnya melayang keluar dari jendela kamar yang ditendang terbuka oleh kakek itu sambil melayang dan menariknya. Ia terkejut bukan main, maklum bahwa kakek ini seorang sakti yang luar biasa. Akan tetapi hatinya lega mendengar bahwa kakek ini adalah guru Lai Bok Liong sahabat baik adiknya itu. Hatinya merasa berat meninggalkan tempat itu, atau lebih tepat, meninggalkan Sumaboan. Akan tetapi ia menggigil kalau ia teringat akan peristiwa tadi, betapa dengan penuh nafsu putra pangeran itu merayunya. Benar-benar berbahaya, bagaimana kalau ia tidak kuat menahan? Tentu ia menjadi korban. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba mukanya menjadi merah sekali. Siapa tahu, kakek aneh ini tadi melihat semua adegan memalukan itu. Tanpa ia ketahui tujuannya, ia menurut saja dibawa pergi Empek Gan. Akhirnya mereka memasuki sebuah kelenteng tua yang sudah rusak. Kelenteng yang amat menyeramkan, penuh sarang laba-laba dan agaknya hanya patut dijadikan tempat tinggal para siluman dan setan. Akan tetapi Sian Eng tidak merasa takut, tidak merasa seram seperti ketika ia ditawan Hek Giam Lo. Empek Gan ini ternyata telah membersihkan ruangan samping kelenteng itu, buktinya lantainya bersih dan di situ tidak ada sarang laba-laba. Nah, kita melewatkan malam di sini. Nona. Ketahuilah, muridku ditangisi adikmu yang nakal, yang minta supaya muridku mencarimu sampai dapat. Ketika muridku mendengar bahwa kau pergi bersama Sumaboan dan si badut Toksim Lotong, ia mencari aku dan memaksa si tua ini turun tangan. Aku sudah lama mengikuti perjalananmu dan baru malam ini turun tangan setelah melihat betapa besarnya bahaya yang mengancam dirimu. Besok kita melanjutkan perjalanan, malam ini kau boleh mengasuh. Tentu saja tidak seenak tidur di kamar dalam gedung itu, akan tetapi di sini kau lebih aman. Aku sudah tua, tidak bisa lagi membedakan mana cantik mana buruk, hehe. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sian Eng sudah bangun. Memang semalam ia hampir tak dapat memejamkan matanya di dalam kelenteng itu. Pikirannya kacau balau dan resah kalau ia teringat akan Sumaboan. Dengan girang ia mendapatkan sebuah mata air di belakang kelenteng dan setelah mencuci muka dan tubuh sehingga terasa segar, Sian Eng kembali ke dalam kelenteng. Akan tetapi kakek pendek lucu itu ternyata masih mendengkur. Ia tidak berani mengganggu dan menanti. Akan tetapi sampai matahari naik tinggi, kakek itu belum juga bangun. Akhirnya habislah kesabaran Sian Eng. Empek Gan, bangunlah. Ia mengguncang-guncang lengan kakek itu. Kakek itu kaget, lalu gelagapan bangun. Ada apa? Kebakaran. Dunia kiamat. Celaka. Aku masih ingin hidup. Ia melompat dan lari ke sana kemari, kelihatan bingung sekali sehingga Sian Eng menjadi geli melihatnya. Tidak ada apa-apa, Lopek, katanya membantah.
Kakek itu menjatuhkan diri duduk di atas lantai, bersandar tembok, terengah-engah dan mengusap-usap kedua mata dengan belakang tangan seperti kebiasaan anak kecil kalau bangun tidur. Aduh ampun, sampai kaget setengah mampus hatiku. Puluhan tahun hidupku ayem tenteram, sekali dekat wanita, tidur saja tidak nyenyak lagi. Beratnya orang membela murid. Hiei, mana Bok Liong? Bocah tolol itu belum juga muncul? Nona, kau melihat dia? Sian Eng mendongkol bukan main mendengar kata-kata kakek itu tentang wanita. Akan tetapi maklum bahwa kakek ini termasuk orang aneh. Ia tidak mau melayani dan pertanyaan terakhir ia jawab dengan gelengan kepala. Wah, betul-betul dia tidak muncul. Celaka, tentu ada apa-apa. Tak mungkin dia berani tidak mentaati perintahku dan memenuhi janji. Wah, sudah siang, hayo kita pergi. Kali ini Empek Gan tidak menarik tangan Sian Eng seperti malam tadi. Mereka berjalan keluar dari kelenteng dan Sian Eng mengikuti kemana kakek itu pergi. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang, Sian Eng memandang ke depan dan jantungnya berdebar ketika ia melihat jubah hitam dan topi sastrawan. Suling emas, dia suling emas, mari kejar dia. Sian Eng lalu lari mengejar. Kakek Gan mengomel, wah, pagi-pagi belum sarapan kau ajak balapan lari. Dengar perutku mengeluh panjang pendek. Tak usah kejar. Akan tetapi kedua kakinya yang pendek itu terpaksa mengikuti Sian Eng yang menggunakan ilmu lari cepat mengejar suling emas. Dia suling emas, aku mau bertanya tentang kakakku. Sian Eng tidak pedulikan omelan kakek itu dan terus mengejar. Ketika melihat suling emas yang sudah jauh itu lenyap ke dalam sebuah rumah yang sunyi, Sian Eng berhenti di depan rumah itu, meragu sebentar lalu tanpa banyak cakap lagi ia juga memasuki pekarangan rumah yang sunyi dan terus menerobos pintu depan untuk mencari suling emas. Dari belakangnya Empek Gan berteriak-teriak mencela. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, begitu memasuki ruangan rumah yang ternyata adalah rumah guru silat Ou Kausu, seorang guru silat di kota Bansin yang cukup terkenal, mereka berdua melihat adegan yang aneh, yaitu Ou Kausu berdiri bengong. Suling emas berdiri dengan alis berkerut memandang ke atas di mana seorang kakek seperti anak hutan sedang duduk di atas balok tiang melintang dekat atap rumah sambil makan daging paha yang digerogoti. Melihat ini Empek Gan berlari menghampiri tiang dan memanjat tiang itu seperti seekor kera memanjat kelapa, berteriak-teriak menyuruh turun kakek seperti orang hutan itu. Wah, aku kenal kau sekarang. Tak salah lagi, gundul pacul, punuknya seperti lembu jantan, mukanya buruk seperti monyet, perutnya gendut seperti babi, telanjang hanya pakai cawat, pemakan daging manusia. Betul, biar selamanya belum pernah bertemu, tapi aku sudah banyak mendengar tentang dirimu. Kau Toat Beng Koai Jin? Empek Gan berteriak-teriak sambil memandang dengan wajah memperlihatkan kengerian.